Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Tikatu Zahra dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fenomena sosial yang lagi ramai banget dibicarakan, yaitu mengenai sewa pacar atau sewa teman. Nah, fenomena ini menarik banget untuk dibahas karena menunjukkan bagaimana pengaruh lingkungan dan media sosial bisa memengaruhi perilaku seseorang. Nah, belakangan ini tuh saya sering banget lihat di TikTok, Instagram, atau Twitter banyak banget yang upload tentang sewa pacar sama open jasa temen untuk nongkrong. Kayak seriusan, orang sekarang bisa disewa untuk nemenin jalan atau makan. Nah, awalnya saya pikir itu cuma untuk konten lucu-lucuan, tapi ternyata banyak juga yang beneran memakai jasa tersebut. Bahkan ada yang bilang mereka menyewa jasa tersebut karena mereka kesepian atau butuh teman ngobrol. Nah, dari situ saya jadi berpikir, kok bisa ya sekarang hubungan antar manusia jadi kayak berbayar? Makanya di video kali ini saya pengen banget membahas fenomena itu, tapi dari sisi sosial dan psikologinya. Jadi, kenapa sih orang bisa sampai rela untuk membayar cuma untuk ditemani? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, buat yang belum tahu, sewa pacar itu atau sewa teman untuk nongkrong itu beneran ada loh, bukan cuma konten untuk lucu-lucuan doang. Dan biasanya orang yang buka jasa ini menawarkan diri untuk menemani kliennya untuk diajak jalan, makan, nonton, atau sekedar mengobrol. Dan pastinya mereka itu dibayar per jamnya. Dan di TikTok itu banyak banget yang cerita kayak aku sewa pacar sejam cuma untuk nemenin makan, atau aku open jasa temen nongkrong dan bisa dengerin curhatan kamu. Awalnya mungkin kelihatan iseng, tapi ternyata banyak juga yang beneran pakai jasanya. Dan biasanya alasan mereka itu berbeda-beda. Ada yang bilang karena kesepian, gak punya teman untuk diajak keluar, atau cuman ingin merasakan punya pasangan walaupun sebentar. Dan ada juga yang cuman untuk kebutuhan konten biar kelihatan kayak punya pacar di sosmed. Nah, dan uniknya hal kayak gini tuh gak cuma ada di Indonesia aja loh, ada di Jepang, Korea, bahkan Amerika juga udah duluan ada layanan seperti ini. Mulai dari rental friend, rental girlfriend, sampai rent a family. Jadi, ini memang udah jadi fenomena global yang semakin rame di era digital saat ini. Tapi, kalau dipikir-pikir, kok bisa ya sampai hubungan antar manusia jadi kayak disewakan? Nah, di bagian selanjutnya, saya akan membahas dari sisi sosialnya. Nah, kita bahas dari sisi sosialnya. Jika dilihat dari sisi sosial, fenomena sewa pacar atau sewa teman untuk nongkrong ini tuh bisa dibilang muncul karena manusia makin merasa kesepian. Padahal ya, di zaman sekarang kita itu dikelilingin orang lewat internet. Tapi entah kenapa malah bikin diri kita merasa sendiri. Nah, kalau menurut sosiolog Emil Durkheim, kondisi seperti ini disebut anomi, yang artinya keadaan di mana norma-norma sosial mulai melemah dan orang-orang menjadi kehilangan arah. Jadi, saat seseorang mulai ngerasa kosong atau nggak punya ikatan sosial yang kuat, mereka bakal cari cara instan buat ngisi kekosongan itu. Ya, jadi salah satunya mereka menyewa lewat jasa seperti ini. Lalu, jika dilihat dari teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead dan Herbert Blumer, manusia itu berinteraksi memakai simbol-simbol sosial. Misalnya, punya pacar sering dianggap simbol kalau kita bahagia. Nah,
Karena adanya pengakuan seperti itu, yang menurut mereka penting banget di media sosial, orang-orang akhirnya ingin menunjukkan hal tersebut, walau cuman sementara. Makanya, banyak banget yang menyewa cuman untuk konten, biar kelihatan nggak sendirian aja. Tapi sebenarnya yang dicari itu bukan pacarnya, tapi validasi alias pengakuan dari orang lain. Selanjutnya, ada juga loh dari sisi ekonominya. Hubungan sosial sekarang udah kayak barang dagangan, mau perhatian, ya bayar, mau ditemenin, ya bayar. Ini tuh nunjukin gimana sistem kapitalisme itu udah masuk sampai ke ranah perasaan manusia. Jadi, kalau dipikir lagi, fenomena sewa pacar ini bukan sekedar hal lucu di TikTok atau di sosmed-sosmed lainnya. Tapi ini bukti nyata kalau di dunia modern, rasa kesepian bisa dijadiin peluang bisnis. Tapi, hubungan yang dibeli seperti ini tuh sebenarnya punya dampak juga loh, baik buat si penyewa maupun yang disewa. Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas dampaknya ya. Fenomena sewa pacar atau sewa teman nongkrong ini punya dua sisi. Ada yang bisa dibilang dampak positif, tapi ada juga yang memiliki dampak negatif. Jika dilihat dari dampak positifnya dulu, buat beberapa orang yang merasa kesepian banget, mungkin jasa seperti ini bisa membantu mereka merasa ditemenin walaupun cuman sebentar. Dan kadang cuman ngobrol aja tuh udah kayak bikin hati lebih ringan. Apalagi buat orang yang susah untuk bersosialisasi. Misalkan seperti introvert atau orang yang lagi merantau sendirian. Nah, selanjutnya kita bahas dampak negatifnya. Kalau kita lihat dari dampak negatifnya, ini tuh bisa bikin hubungan sosial kita makin dangkal. Orang jadi mikir kalau kebersamaan itu sesuatu yang bisa dibeli, bukan dirasain dengan tulus. Dan lama-kelamaan, ini tuh bisa bikin kita lupa gimana caranya punya koneksi yang beneran dari hati. Selain itu, bisa muncul juga dampak psikologisnya. Misalnya, si penyewa bisa merasa ketergantungan atau ngerasa cuma bisa bahagia jika ditemani orang yang dibayar. Sedangkan yang menyewakan jasa tersebut juga bisa kelelahan emosional karena harus berpura-pura perhatian dan padahal mereka itu nggak punya hubungan nyata. Kalau dilihat dari sisi sosial, ini juga nunjukin bagaimana budaya sekarang ini makin individualistis. Orang banyak yang hidup di tengah keramaian, tetapi hatinya ngerasa sendirian. Media sosial pun terkadang malah bikin tambah kita merasa jadi sepi, bukan semakin dekat. Nah, jadi intinya fenomena ini tuh kayak dua sisi koin, yaitu bisa bikin orang merasa lebih baik sesaat, tapi juga bisa bikin hubungan antar manusia semakin kehilangan maknanya. Nah, sekarang kalau menurut opini aku sendiri, fenomena sewa pacar atau sewa teman untuk nongkrong ini tuh unik, tapi agak miris juga. Di satu sisi, hal ini tuh kayak yang dulu cuman ada di drama-drama, sekarang beneran kejadian di dunia nyata. Tapi, kalau dipikir-pikir lebih dalam, ini tuh nunjukin kalau banyak orang sekarang merasa kesepian atau merasa harus punya teman biar dianggap normal. Nah, aku pribadi merasa hubungan kayak gini tuh jadinya nggak tulus. Soalnya cuman untuk nutupin omongan orang atau buat konten aja.
lama-lama malah bisa bikin kita lupa makna asli dari punya pasangan atau punya teman yang harusnya tentang rasa, komitmen, sama kenyamanan, bukan cuman formalitas atau pencitraan. Tapi di sisi lain, aku juga ngerti kenapa orang bisa sampai melakukan hal tersebut, karena bisa aja tekanan dari lingkungan mereka. Jadi kita nggak boleh asal langsung mengejudge. Cuman menurutku lebih baik kita bisa bangun rasa percaya diri dulu kepada diri kita. Intinya, selama cuma untuk hiburan atau konten yang nggak ngerugiin perasaan orang lain, mungkin masih oke. Tapi kalau udah sampai ngelibatkan perasaan dan kebohongan, ya itu bisa bahaya. Karena hubungan yang beneran itu nggak bisa dibayar, nggak bisa disewa, dan harus dirasakan dengan hati. Jadi, dari fenomena sewa pacar atau sewa teman ini, kita bisa lihat kalau kasus sosial media dan tekanan lingkungan itu punya pengaruh besar banget ke cara orang bersikap. Banyak orang yang akhirnya merasa harus mempunyai sesuatu tersebut supaya diterima atau biar kelihatan bahagia. Padahal kebahagiaan itu nggak selalu datang dari orang lain. Dan fenomena ini menunjukkan juga bagaimana nilai-nilai sosial kita mulai berubah. Hubungan yang dulu dianggap sesuatu yang sakral dan penuh makna, sekarang bisa dijadikan jasa atau bahkan konten hiburan. Di satu sisi, ini bagian dari perkembangan zaman, tapi di sisi lain juga jadi alarm buat kita biar nggak kehilangan makna asli dari sebuah hubungan. Menurut saya, penting banget buat kita belajar untuk nyaman sama diri sendiri dulu sebelum nyari kenyamanan dari orang lain. Karena cinta dan kebersamaan yang beneran itu nggak bisa dibeli, nggak bisa disewa, dan nggak bisa dipaksain. Jadi, daripada menyewa untuk kelihatan bahagia, lebih baik kita fokuskan dulu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena, jika kita sudah bahagia sama diri sendiri, nanti orang yang tepat bakal datang di waktu yang tepat juga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih sudah mendengarkan.